Halo Rek Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Film ini berjudul Cat tahun 2021. Menurut saya pribadi, film ini adalah salah satu film action yang menghibur di tahun ini. Berkisah tentang seorang penembak jitu sekaligus pembunuh bayaran yang tak pernah gagal di setiap misinya. Namun di akhir masa pensiunnya, wanita yang bernama Cat tersebut diracuni oleh unsur radioaktif yang membuatnya hanya punya kesempatan 24 jam untuk membinasakan komplit satu geng Yakuza. Oke, penasaran dengan keseruannya? Selamat menonton dan semoga terhibur. Dimulai di Osaka, Jepang, kita difokuskan kepada mobil yang berwarna pink. Di dalamnya terdapat pria yang bernama V dan wanita yang bernama Cat. Hey, I'm serious. We blow this chance at 7 years of hard work down the drain. Sedikit kesimpulan, Cat adalah seorang yatim yang dipungut dan diurus oleh V setelah kedua orang tuanya meninggal. Diajarkan kemampuan bela diri dan dilatih menjadi seorang sniper sejak kecil. Hingga sampai saat ini, Cat adalah seorang penembak jitu sekaligus pembunuh bayaran yang belum pernah gagal melakukan pembunuhan jarak jauh. Here, catch. Sekarang V memberikan tugas kepadanya untuk membunuh penasehat Yakuza yang bernama Kentaro. Namun saat bersamaan anak Kentaro yang bernama Ani berada di lokasi tersebut. Seperti yang seharusnya, Cat pun mulai bimbang mengingat peraturan yang tidak boleh melukai anak-anak. Tapi tekanan dan perintah keras dari V, Cat berhasil membunuh ayah Ani di depan mata kepalanya. Sepuluh bulan kemudian di Tokyo, Jepang, Cat yang akan pensiun mengambil misi terakhir membunuh bos besar Yakuza yang bernama Kijima, kakak dari Kentaro. Semenjak kematian Kentaro penerusnya, Kijima sangat jarang menampakkan diri di tempat umum, tapi V telah menerima bocoran informasi bahwa Kijima akan melakukan pertemuan dengan kliennya malam ini. Melakukan pengintaian di sebuah bar, Cat dihampiri oleh seorang pria yang sangat mahir dalam goda wanita. Dia berhasil membuat Cat terbuai hingga perbincangan mereka berakhir di atas ranjang. Setelah hubungan cekidi papau atau cinta satu malam mereka kelar, Cat pun melihat identitas dan tempat tinggal pria tersebut. Time to leave. Singkat cerita, tepat pada jam 11 malam, Cat pun menjalankan misinya melakukan pengintaian di Menara Ropingi. Saat keberadaan Kijima terlihat, dia mulai mengunci target dengan bidikan tepat sasaran. Aba-aba menembak diberikan oleh V, namun saat bersamaan, Cat pun kehilangan konsentrasi hingga tembakannya meleset dan peluang satu-satunya untuk membunuh Kijima telah sirna. Your point. The window is closed. Bergegas pergi merampas mobil anak mama, Cat pun diburu oleh polisi karena telah menyebabkan kekacauan lalu lintas. Dan saat itu terbangun di rumah sakit, pemeriksaan dokter mengatakan gejala pusing yang dialami oleh Cat disebabkan oleh paparan radiasi kuat yang membuatnya mengalami sindrom radiasi akut mematikan. Dalam kata lain, Cat tanpa sadar telah meminum racun yang memiliki unsur radioaktif yaitu polonium-204. Diagnosa dokter mengatakan kemungkinan Cat untuk bertahan hanya tinggal 24 jam dan awal mula racun itu didapatkan adalah saat kebersamaannya dengan pria di bar sebelumnya. It's possible that I'll get it. Tidak terima dengan semua itu, Cat melarikan diri dari sana, kemudian mengancam dokter agar memberikannya stimulan steroid, obat dengan tekanan kuat yang mampu membuat dirinya stabil walau dalam waktu yang terbatas. Give me 5. Mengingat dengan baik alamat pria sebelumnya, sampai di sana Cat menanyakan apa alasan pria itu meracuninya terlebih dahulu. Dan yang ia lakukan hanyalah menjalankan perintah dari salah satu personil Yakuza yang bernama Kazuo Sato. They told me it was just a roof so they could lift the room. Who told you? Kazuo Sato. He manages a Yakuza club. Which clan? Kijima. Setelah mendapatkan informasi itu, Cat pun menemui V menanyakan apa yang ia ketahui tentang Yakuza dan di mana dia dapat menemui Kijima. V mengatakan semenjak kematian Kentaro, Kijima sangat jarang mengekspos diri dan semalam adalah satu-satunya peluang yang mereka miliki. Sedangkan untuk Kazuo Sato, dia mendapatkan informasi kalau mereka sedang berkumpul di Black Lizard. I know that some of his guys hang out at a place called the Black Lizard. As a start. 親分たちはあなたには
Menghampiri tempat tersebut malam itu juga, Cat pun menanyakan di mana keberadaan Kijima kepada mereka. Tak ada satupun dari mereka yang buka suara, hingga kegaduhan itu memancing kedatangan personel yang lain. Breathe. I don't know. Kemampuan bela diri yang dikuasai oleh Cat mampu melawan mereka semua, hingga satu anggota terakhir mengatakan sosok Annie anak Kentaro mungkin mengetahui di mana persembunyian pamannya tersebut. Ani-chan, utsu no kanojo wa Kijima-san no mei. Annie? Menemukan Annie di sebuah klub, dia tumbuh menjadi anak yang jarang diperhatikan, centil dan bandel karena menganggap kematian ayahnya adalah ulah Kijima. Dia mengatakan sudah hampir setahun tidak bertemu dengan pamannya tersebut. Kemudian Annie menghubungi Renji, penasihat utama Yakuza sekarang. Cat meminta Renji agar memberitahu Kijima untuk menjemput keponakannya di pasar murah Jawa 1 jam lagi. Setelah itu, Cat mengikatkan Annie dalam toilet umum untuk kemudian dia menunggu kedatangan Kijima. Di tempat lain, Renji berbicara secara pribadi dengan bawahannya Shinzo agar menyelesaikan masalah ini secara pribadi tanpa memberitahu Kijima. Hai, Renji-san. Where is Ani-chan? I don't see Kijima. Singkat cerita, Cat yang tidak melihat kedatangan Kijima tawar-menawar mereka langsung berujung dengan baku tembak. Sedangkan Annie yang berusaha membebaskan diri bertemu dengan Shinzo di luar toilet tersebut. Namun perintah yang telah diberikan oleh Renji adalah agar membunuh Annie, pewaris Yakuza. Saat bersamaan, dia pun kalah cepat dengan kedatangan Cat yang lebih dulu membunuhnya. Setelah menyadari sosok Annie tidak bisa dijadikan sebagai akses untuk bertemu dengan Kijima, Cat meninggalkannya begitu saja di tempat tersebut. Annie yang semakin takut dirinya yang telah diburu oleh keluarganya sendiri memohon kepada Cat agar membawanya. Saat bersamaan, tubuh Cat pun mulai melemah. Dia meminta Annie menyuntikkan steroid ke tubuhnya. Saat itu, Annie berjanji akan membantunya mencari komunikasi, menuntun Cat agar bertemu dengan pamannya tersebut. I can help you get him, get my uncle, and I'm really good at shortcuts and maps and what? Is that okay? Memanfaatkan latar belakang Annie, mereka mengunjungi apartemen pacar laki-laki Renji. Cat memintanya agar memberitahu di mana keberadaan Renji. Tapi semua itu berujung menjadi baku hantam hingga pria tersebut tewas dan mereka tidak mendapatkan informasi sedikit pun. Setelah itu, Cat menemukan senjata di balik kulkas dan Annie mengetahui keberadaan Renji dari pelacak yang ada di ponsel pria tersebut. Check this out. Cellular tracking. You can see exactly where Renji is and where he will be. Ani? Menghentikan mobil Renji yang dalam perjalanan, dua pengawalnya berhasil dilumpuhkan. Renji yang sudah menyerah juga mengatakan dia tidak tahu di mana keberadaan Kijima. Petunjuk yang diberikan oleh Kijima hanya sebuah kata-kata, jika ingin menemuinya, dia berada di tengah-tengah keluarga. Dan Renji mengatakan dia juga tidak tahu apa arti perkataan itu. I don't know what it means. I know where he is. Setelah itu, Cat menelpon V mengatakan dia telah menemukan keberadaan Kijima dan meminta V agar menjemput jasadnya di rumah yang ada di perbukitan setelah semua ini selesai. Singkat cerita, Annie menuntunnya ke rumah masa kecil Kijima bersama ayahnya Tumbu. Sampai di sana, Cat meminta Annie menunggunya di luar. Di dalam sana, Cat dalam kondisi sekarat tak mendapatkan perlawanan sama sekali dari Kijima, di mana dia terlihat pasrah telah menyesali diri atas kematian Kentaro karena dia tidak berhasil mengatasi rasa iri di dalam keluarganya sendiri. Dia tidak menyalahkan Cat atas kematian itu karena mengetahui Cat hanyalah sebuah alat. Renji. Kemudian Kijima memperlihatkan foto kebersamaan V dan Renji yang tengah mengatur siasat ingin memimpin dan mengambil alih kekuasaan Yakuza. Dan Cat memang sengaja diracuni karena ingin menghilangkan semua bukti tentang kisah kotor yang akan menjadi sejarah tersebut. Mereka berdua sama-sama dikhianati oleh keluarga mereka masing-masing sebagai tebusan atas kelalaiannya sebagai pemimpin dan termasuk atas kesalahannya telah mengabaikan Annie yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Tak ingin kehilangan kehormatannya sebagai pemimpin, dia siap mati ingin menebus kelalaian itu. Sedangkan di luar perkerangan, V menghampiri Annie mengatakan yang sebenarnya siapa yang telah membunuh ayahnya.
Setelah semuanya berakhir, Kate pun berjalan keluar di mana Annie terlihat murka setelah mengetahui semua kebenarannya. Kemudian V membawa Annie pergi bersamanya akan dijadikan sebagai pengganti Kate dan melakukan pertemuan dengan Renji. Welcome to the Yakuza, Barrickson. Di tempat lain, Kate yang masih bertahan setelah timah panas menembus bahunya, dia dibantu oleh Kojima yang ternyata belum dibunuh sama sekali. Obat terakhir yang disuntikan kemungkinan mampu membuat Kate bertahan 1 jam ke depan. Mereka berdua membalaskan dendam mereka masing-masing menyerang markas V saat ini. Dalam waktu sepersekian detik, semua penjaga berhasil dibinasakan. Asshole. Teams form a barricade around the crystal box. Bring up the kid, and we'll hole up in there. Move! Renji berhadapan dengan Kojima berkelahi layaknya seorang samurai hingga kepala Renji berhasil dipenggal. Di tempat lain, kondisi Kate yang semakin sekarat berhadapan dengan V yang mengurusnya selama ini dan Jules. Great shot. almarhum. Di ending, Ken mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Annie dan selesai. Sedikit penjelasan tentang polonium, racun yang membunuh Kate. Sepertinya si penulis sengaja mengambil nama polonium 204 supaya terdengar tidak biasa seperti yang banyak dibicarakan, yaitu polonium 210. Jadi apa sebenarnya polonium itu? Polonium adalah salah satu unsur radioaktif terlangka di dunia yang ditemukan pada tahun 1898 oleh ilmuwan Marie dan Pierre Curie. Diberi nama polonium seperti nama negara asal Curie, yaitu Polandia. Polonium amat berbahaya meskipun dosisnya kecil, kurang dari 1 gram. Jika seandainya tertelan sedikit saja serbuk polonium, itu dapat menyebabkan kematian. Karena secara alami unsur ini sebenarnya hanya ditemukan pada kerak bumi dalam konsentrasi yang sangat rendah. Namun materi ini juga bisa dibuat dalam reaktor nuklir maupun eskalator partikel keren di Swiss. Dalam jumlah yang kecil, polonium juga dimanfaatkan sebagai industri, sebagai perangkat untuk menghilangkan listrik statis. Sedangkan awal mula polonium ini mulai dikenal ketika unsur tersebut digunakan untuk membunuh Alexander Litvinenko, agen mata-mata KGB Rusia yang berbalik mengancam pemerintahan Rusia di London pada tahun 2006. Selain itu, hasil otopsi tim peneliti Swiss juga menyimpulkan unsur ini juga diduga sebagai penyebab kematian Yasser Arafat, ketua organisasi pembebasan Palestina, yang meninggal pada tahun 2004. Jasad pemimpin Palestina itu diangkat kembali dari makamnya setelah peneliti Swiss menemukan jejak radioaktif pada pakaian, sikat gigi, dan sorbannya. Oke, hanya itu penjelasan singkat ini. Jika ada kesalahan dalam menyimpulkan dan kurang lengkap, mohon dimaklumi dan terima kasih.